Saudaraku, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sejak semula. Maksud dan tujuan Allah memilih kita sejak semula adalah supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Karena itu, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak ada yang disebutnya sebagai orang asing, tidak ada yang disebutnya sebagai pendatang, tapi kita satu sama lain adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Jadi setiap orang percaya adalah kumpulan orang-orang kudus. Disebutnya sebagai kumpulan orang kudus karena di dalam Kristus Allah memilih kita supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Nah, apa impact-nya? Impact-nya adalah pertama, Kristus Yesus telah membangun kita orang-orang kudus dalam satu kesatuan, dalam satu komunitas sebagai bait Allah. Ini artinya bahwa gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus itu kudus, adalah kudus. Kalau dalam pengakuan iman rasuli disebut sebagai gereja yang kudus dan am, yaitu persekutuan dari orang-orang kudus. Berarti setiap orang percaya dalam kehidupan bergereja bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan gereja sebagai komunitas orang-orang kudus, sebagai kumpulan dari orang-orang kudus, di mana satu sama lain adalah kawan sewarga orang-orang kudus. Kemudian yang kedua, pada kita juga diberitahu bahwa setiap orang percaya adalah tempat kediaman Allah dalam roh. Kalau kita orang percaya adalah tempat kediaman Allah, maka secara otomatis kita semua tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Allah itu kudus, maka hendaklah kamu kudus. Jadi hidup kudus itu sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan setiap orang percaya. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan, tidak diperintahkan, tetapi secara otomatis setiap orang percaya itu tahu bahwa memang hidupnya, dirinya kudus, harus kudus. Mengapa? Karena setiap orang percaya oleh Allah telah dipilih supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Nah, bagaimana kita harus mempertahankan hidup kita kudus? Kata kudus ini juga bisa berarti bahwa kita dikhususkan di dalam Kristus, kita dikhususkan oleh Allah untuk hidup bagi Allah. Berarti kita semuanya ketika kita hidup kudus, sesungguhnya memang hidup kita dikhususkan bagi Allah untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama Allah. Maka dari itu, sebagaimana yang Allah kehendaki dan inginkan bagi dan di dalam hidup kita, itulah yang harus kita lewati, itulah yang harus kita jalani, dan itulah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ditegaskan bahwa kita sejak semula dipilih oleh Allah di dalam Kristus supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Allah ingin bahwa kita semua mempertahankan kekudusan hidup kita, yaitu sepanjang umur hidup kita hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan Allah. Kita tidak hidup bagi dunia ini, tapi kita hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan Allah. Dan Allah ingin supaya hidup kita tidak bercacat di hadapannya. Mengapa demikian? Karena Allah menginginkan hidup kita menjadi persembahan yang harum baginya. Seperti yang ditegaskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1.
hendaklah setiap orang percaya itu menjadi penurut Allah seperti anak yang kekasih, sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya, dirinya sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Nah, kita sekarang tahu bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita dipilih oleh Allah di dalam Kristus supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Mari kita pahami dan sadari itu, bahwa hidup kudus dan tak bercacat adalah bagian integral dari kehidupan setiap orang percaya di dalam Kristus.